Nah, di sini benar-benar full kelihatan. Tapi bedanya di sini apa? Kalau kita lihat dari memang rumah ini lagi finishing ya. Jadi di sekeliling ruang servis ini teman-teman, ini sudah. Nah, untuk yang spek ini teman-teman kebagian. Nah, hal spesial dari rumah ini adalah dan untuk menuju ke sana kita ngelewatin satu ruang. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita masih jalan-jalan di Surabaya Barat ya, tempatnya di Pakuan Indah di Imperial Golf. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya sama di Imperial Golf, tapi ini beda unit teman-teman ya. Bedanya apa? Bisa kita lihat dari fasad depannya yang cukup dan banyak kesan naturalnya ya. Full batu teman-teman ya, full batu alam. Kalau sebelumnya benar-benar kelihatan dari depan itu ada aksen cat warna lileknya dan ada kayunya. Nah, di sini benar-benar full kelihatan batu alamnya teman-teman ya. Jadi kesan naturalnya lebih dapat. Speknya hampir sama, cuma dari bangunan aja teman-teman. Ukurannya 15 x 22, jadi total tanahnya 330 meter persegi dan bangunannya 491 ya. Agak beda sedikit tapi di dalamnya nanti menurutku ini lebih oke. Kenapa? Karena ada void atasnya jadi kelihatan lebih gede teman-teman. Oke. Nah, kita bahas dulu row jalannya. Jadi ini kebetulan row jalannya besar teman-teman. Ini sekitar 9 meteran jadi bisa dipakai untuk 3 mobil barengan gitu bisa ya. Dan untuk rumahnya sendiri ini dari jalan sekitar 60 sampai 70 cm naik ada teman-teman, dan nanti di area carport itu juga menanjak, jadi tenang aja nggak akan banjir. Apalagi Pakuan Indah teman-teman sudah pasti bagus ya, sudah kita tahu semua bahwa di sini kualitasnya oke. Nah, ngomong-ngomong soal lokasi teman-teman, Pakuan Indah ini deket ke spot-spot viral yang ada di Surabaya Barat ya, yang pasti deket ke TC teman-teman, deket ke landmark ya. Di sini mallnya banyak banget, di HR Muhammad itu juga area komersil, perkantoran, mall juga banyak. Ke Unesa, nanti kalau kita naik ke balkon bakal kelihatan Unesanya teman-teman. Ke Jiwok pun juga dekat, sekitar 5-10 menitan juga sudah nyampe. Dan dari sini ke area jalan utama daerah PTC itu juga dekat, sekitar 3 menit aja, jadi benar-benar premium. Oke, kalau gitu langsung aja kita cek dalamnya kayak apa. Let's go. Oke, sekarang jadi lagi ada di area carport teman-teman. Sama seperti rumah sebelumnya di Imperial Golf. Rumah ini bisa untuk 4 mobil teman-teman ya. Carport bisa untuk 2 mobil dan nanti di garasi bisa untuk 2 mobil juga, dan beberapa motor pun masih oke karena space-nya lebar gitu ya. Nah, untuk pintunya sendiri mereka pakai railing door dorong ya. Jadi bisa kita di samping itu udah ada railing door-nya. Terus di sebelah kiri juga tatanannya hampir sama. Jadi masuk di sayap kanan ini nanti service area sampai ke belakang. Di sebelah kiri ini untuk main room-nya atau rumah utamanya ya. Nah, di sebelah kiri jadi ini ada taman teman-teman yang super luas juga sama seperti di rumah sebelumnya ya. Ada tandon air di sebelah sana, ada meteran air, ada tempat untuk buang sampah di sebelah kiri. Jadi benar-benar kita bisa eksplor di sini. Ini luas, ukurannya sekitar 5 meter kali 9 meteran teman-teman ya. Jadi memang benar-benar gede. Untuk area taman ini bisa kita untuk taman, bisa untuk kolam, bisa untuk apa ya, mau dikasih rumput sintetis juga bisa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, ini ada teras juga yang ukurannya hampir sama seperti di rumah yang sebelumnya. Kira-kira 1,5 meter kali 9 meteran teman-teman. Ya, tapi bedanya di sini apa? Kalau kita lihat dari tampak depannya tadi banyak kesan alamnya. Waktu kita masuk ke area teras itu lebih clean teman-teman ya. Kalau di rumah yang pertama tadi itu mereka pakai granit 80-80 warnanya coklat krem, di sini pakai warna putih di lantai 1 teman-teman. Jadi waktu kita masuk ke rumahnya benar-benar clean, benar-benar bersih gitu ya. Tapi sebelum ke sana coba kita cek dulu service areanya seperti apa. Sembari kita menuju ke ruang dapur kotor teman-teman, memang rumah ini lagi finishing ya, jadi ada beberapa perabot-perabot yang sedang diperbaiki. Nah, kita masuk ke area dapur kotor. Jadi dapurnya seperti ini teman-teman, belum terpasang ya, untuk instalasi dan lain-lainnya belum terpasang, tapi ini untuk dapur kotor. Tetap ke bagian jendela slide yang bisa dibuka, jadi udaranya nanti bisa langsung keluar dekat garasi. Pokoknya yang sayap kanan ini untuk service area. Nah, di belakang dapur ini ada kamar untuk ART teman-teman ya. Nah, untuk informasi di sekeliling ruang servis ini teman-teman, ini sudah di keramik ya, warna putih ya. Di area dapur dari keramik semua, jadi memang lebih awet daripada kita pakai tembok nanti ngeflek hitam-hitam dan lebih kotor. Nah, ini kita sudah disediakan keramik ya. Ini adalah kamar ART-nya, jadi menurutku cukup sih.
Nah, lumayan gede juga. Ukurannya 2,5 meter kali 3 meteran ya. Dan ceilingnya juga sama 4 meter. Jadi tetap dapat sirkulasi udara bagus. Di samping ini ada toilet juga untuk KRT. Wah, kita berpetualang. Oke, di sini ada toilet juga. Dan menurutku toiletnya gede ya. Jadi ada bak mandinya, ada kloset duduknya, dan tinggi juga. Di sekelilingnya pun juga sudah di keramik, teman-teman. Meskipun beda ya, tapi menurutku kalau sudah di keramik sudah aman untuk beberapa tahun. Kualitas bangunannya oke. Nah, di belakang ini bisa dipakai untuk jemur baju dan cuci baju bisa. Nah, untuk yang spek ini teman-teman kebagian gudang mini ya. Antara gudang mini atau mungkin bisa untuk kamar ART yang lain ya. Jadi ada ruangan kecil lagi, bisa dipakai gudang untuk ruang ART ya. Nah, tapi teman-teman kalau kita lihat ke sebelah kanan ini, karena tadi di depan sudah disiapkan untuk service area, nah belakang ini nggak dibuat tembus teman-teman. Jadi ada tembok pembatas ya antara main room yang ruang utama dan juga untuk ART. Ya, jadi kalau teman-teman pengen yang lebih private living kayak rumah di Jajolan kemarin atau rumah di Pakuan City kemarin, nah teman-teman bisa ambil unit yang di Pakuan Indah ini. Oke, kita langsung lanjut ke rumah bagian utama. Let's go. Oke, sekarang jadi langsung masuk ke area living room ya. Jadi memang open space sama seperti di rumah sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari depan teman-teman, ini granitnya lebih clean, warnanya benar-benar putih ya. Jadi putih, temboknya ini abu-abu. Jadi lebih kelihatan clean untuk di lantai 1 ini. Nanti di lantai 2 akan beda, granitnya warna coklat seperti yang di rumah sebelumnya. Jadi benar-benar kelihatan clean, kelihatan lebih luas gitu ya. Ceilingnya, temboknya dan lantainya benar-benar ngeblend jadi satu. Terus mereka di sini juga pakai spek-spek yang tinggi. Pintunya double door teman-teman. Di depan teman-teman ini nanti akan ada pintu ya double door. Dan kemungkinan warnanya coklat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari dalam, nanti kamar-kamarnya pintunya coklat semua. Tadi di ART juga kamarnya pintunya coklat gitu ya. Kusennya tetap mereka pakai kusen putih. Nah, mungkin salah satu hal yang lebih tricky lagi kalau kita lihat ke belakang sana. Kalau kita pakai lantai yang putih teman-teman, dan temboknya yang semi putih juga abu-abu muda. Nah, untuk kusennya bakal kelihatan lebih lebih agak kuning sedikit ya. Jadi lebih tricky ya. Jadi teman-teman harus jaga kebersihan, benar-benar harus dilapin sering-sering supaya nggak kelihatan mangkak kalau orang Jawa bilang gitu ya. Tapi speknya mereka keren, ini tinggi-tinggi semua dan mereka tetap pakai kusen aluminium YKK yang paling bagus di areanya. Oke. Nah, di rumah ini teman-teman ada 4+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi. Kalau +1 yang tadi kita sudah lihat. Nah, sekarang kita mau lihat ke main roomnya kayak apa. Nah, di lantai 1 ini ada satu main room untuk kamar tidur, mungkin untuk kamar tamu atau kamar orang tua ya. Tapi nggak ada kamar mandi dalamnya. Yuk kita cek dulu dalam. Oke, sekarang jadi sudah ada di kamar pertama di lantai 1. Speknya sama teman-teman, sudah ada instalasi listriknya semuanya, AC-nya pun juga sudah ada. Ya, lantainya masih lantai putih, temboknya masih abu-abu, jadi teman-teman harus lebih hati-hati supaya nggak kotor dan bisa lebih bersih. Jendelanya pun juga ada banyak, 1, 2, 3, bisa dibuka semua, jadi sirkulasi udaranya bagus. Nah, ngomong-ngomong masalah arah rumahnya, rumah ini arahnya menghadap ke selatan teman-teman ya. Kalau rumah sebelumnya menghadap ke utara, yang ini lebih ke selatan. Jadi utara selatan masih tetap jadi favoritnya orang-orang ya. Nah, pintunya sendiri teman-teman beda sama yang di sebelumnya. Kalau sebelumnya benar-benar warna putih ya, semuanya serba putih, serba krem dan putih. Di sini lebih bold lagi dalamnya, warna coklat teman-teman ya. Nah, nanti kemungkinan untuk di area foyer pertama tadi juga warnanya coklat, jadi seperti ini. Tapi untuk motifnya pun juga sama. Nah, di sebelah kamar ini ada satu kamar mandi yang belum jadi ya, karena masih finishing semuanya. Cuman speknya sama seperti di rumah sebelumnya. Jadi granit bawahnya ini 60-60 coklat kasar, pinggirnya lebih glowing, lebih glossy. Mereka ada shower yang sudah di split level lantainya, ada wastafel juga, dan nanti akan ada kloset duduk ya. Kita ke depan. Ke depan sini teman-teman, ini bisa digunakan untuk ruang keluarga yang pasti karena ini voidnya sudah tinggi 4 meter, jadi di sini bisa dipakai ruang keluarga. Jadi letter L gitu teman-teman, seret terus ke sebelah sana. Di sebelah sana itu bisa tembus ke ruang dapur yang kotor tadi. Jadi kalau teman-teman di sini mau bikin dapur bersih,
kitchen set yang bagus, teman-teman bisa buat di sebelah sana. Jadi sini benar-benar full untuk ruang keluarga, kelihatan gede ya. Nah di belakang ini ada taman kosong juga, tapi kalau untuk kolam renang rasanya enggak cukup teman-teman, karena memang sempit sekitar 2,5 meter aja, tapi memanjang ke sana. Jadi bisa untuk taman ya, bisa untuk tempat barbekyuan masih bisa. Nah mereka juga menyediakan sama seperti di rumah sebelumnya, yaitu jendela-jendela yang tinggi super tinggi seperti ini, sekitar 3 meteran ya. Bisa dibuka juga, jadi udara dari depan bisa masuk, belakang bisa masuk gitu ya, jadi oke. Nah hal spesial dari rumah ini adalah punya void teman-teman ya. Kalau sebelumnya nggak ada voidnya sama sekali, di sini ada ya, jadi bisa kita lihat nyambung ke lantai atas voidnya. Ini sekitar 6-7 meteran ya, jadi benar-benar tinggi. Di sini 4 meter, tambahan 4 meter ya 7-8 meteran aja teman-teman ya, keren banget. Nah kenapa tadi di belakang ada gudang mini, karena di area lantai bawah ini, bawah tangga itu rasanya kalau dijadikan gudang ya masih oke, cuman nanti bakal ada banyak barang di sini teman-teman ya. Jadi memang alangkah baiknya kalau kita sudah nyimpen di sana gitu ya. Jadi sini benar-benar dipakai untuk ruang yang bersih dan rapi. Yuk kita cek lantai atasnya kayak apa. Di lantai 2 ini teman-teman ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, semuanya kamar mandi dalam. Dan untuk menuju ke sana kita ngelewatin satu ruangan yang super luas ini, jadi bisa dipakai untuk ruang keluarga lebih private lagi di lantai 2, dipakai untuk ruang kerja bisa, dipakai untuk ruang santai bisa, mau dipakai untuk ruang konten pun juga bisa ya. Di sini backgroundnya abu-abu dan semuanya full polos gitu teman-teman. Jadi oke ya. Nah di sini ada 3 kamar yang menghadap semua ke arah depan ya, jadi view-nya sama semua. Kalau di sebelumnya ada 3 kamar yang di lantai atas dan satunya menghadap ke arah kolam atau ke arah tanah yang kosong. Di sini semua menghadap ke depan. Kita coba masuk dulu ya, yuk. Oke, sekarang jadi sudah ada di kamar yang kedua, di lantai 2 teman-teman. Ini ukurannya yang paling kecil daripada yang lain, sekitar 3 meter kali 4 meteran ya, tapi tenang aja tetap ada kamar mandi dalamnya. Dan ke bagian view depan, jadi nanti balkonnya memang dari ujung ke ujung dan semua kamar itu ke bagian balkon teman-teman ya. Jadi tetap oke, kalau misalkan mau kumpul di depan pun juga tetap bisa gitu ya. Cuman nggak ada akses untuk umum teman-teman. Kalau di rumah sebelumnya kan ada satu space yang bisa kita mengarah, meskipun kita nggak masuk ke kamar, kita bisa ke area balkon depan, tapi di sini nggak bisa. Balkonnya bisa diakses lewat kamar. Oke, yuk kita coba lihat kamar sebelah kayak apa, sama nggak ya kira-kira. Nah, ini adalah kamar yang kedua. Lokasinya di tengah-tengah antara kamar yang pertama tadi dan kamar ini gitu ya. Nah ada kamar mandi dalamnya juga teman-teman, speknya sama tapi belum jadi ya. Untuk instalasinya di sini granitnya juga sama, ceilingnya juga 4 meter. Nah ke bagian balkon teman-teman ya, dan mereka balkonnya bukan pintu untuk aksesnya ke depan tapi jendela. Oke, jadi semi apa ya, menyamarkan supaya nggak ada pintu di sini. Full balkonnya, jadi tetap bisa dipakai bersama-sama, tapi kita harus lewat kamar gitu ya. Yuk kita cus ke sebelah. Oke, nah ini adalah kamar yang paling besar teman-teman ya. Ya kita bilang aja ini master bedroom ya, karena benar-benar gede teman-teman. Manjangnya sekitar 7 meteran ada ya. 7 meteran kali 5 meteran. Jadi benar-benar gede. Kita mau pasang wardrobe, lemari segede-gedenya masih bisa di sini. Kasur segede-gedenya pun juga bisa. Jadi memang digunakan untuk ruangan yang besar gitu ya. Ada kamar mandi dalamnya juga, dan ukuran kamar mandinya lebih besar daripada yang lain teman-teman. Yuk kita cek dulu. Nah ini adalah penampakannya, belum jadi ya. Lebih lebar, lebih gede ya. Tapi speknya tetap sama. Ada kloset duduk nanti di sebelah sana, ada wastafel, ada shower. Tapi untuk kamar mandi segede ini, showernya mek cuili ya. Mek segini toh ya. Jadi kalau misalkan mau ditambahin sendiri pun juga masih bisa. Ini sudah di split level juga. Jadi masih tetap bisa kita ekspor karena rumahnya belum jadi. Mumpung finishing teman-teman. Jadi waktu kita nempatin kita sudah rapi, nggak perlu renov-renov lagi. Yuk kita coba ke balkonnya ya. Let's go. Oke, nah ini balkonnya teman-teman, benar-benar memanjang ya. Ukurannya sekitar 2 meteran kali memanjang 15 meter ya, jadi benar-benar gede banget. Terus view-nya teman-teman lihat gedung yang di depan ini, nah itu adalah gedung UNESA teman-teman ya. Jadi sangat dekat, di belakangnya UNESA. Kita masuknya tadi lewat PTC ya, lewat Pakuan Indah PTC. Jadi benar-benar
deket banget, lokasinya bagus banget. Ya, hadap selatan yang favorit, anginnya oke, cahaya mataharinya juga nggak seberapa nyentrong, jadi tetap dingin dari pagi sampai sore. Yuk kita ke bawah. Oke, sedikit review teman-teman. Rumah ini ukurannya 15 kali 22 meter persegi, jadi totalnya 330. Bangunannya 491 meter persegi. Kamarnya ada 4 plus 1 kamar tidur dan 4 plus 1 kamar mandi juga. Untuk 4 mobil cukup dan beberapa motor masih bisa gitu ya. Listriknya 4.400, sudah PDAM dan harganya 8,7 M, masih bisa nego teman-teman ya. Untuk lokasi yang seperti ini, bangunan yang sudah oke, sudah ready unit dan gede-gede, ruangannya banyak dan open space semua. Jadi benar-benar keren teman-teman. Kalau teman-teman pengen survei, pengen cek lokasi atau pengen tanya tentang rumah ini, teman-teman langsung aja kontak Judit, nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Juara Rumah Murah SBY supaya teman-teman bisa dapat info terbaru dan terkini tentang rumah yang bagus dan murah yang ada di Surabaya. Oke, see you in our next video. Bye-bye.